Kepada Ibu Kepala Sekolah, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih dipertemukan kembali, bisa beraktivitas kembali dalam keadaan sehat walafiat berkat rahmat yang telah diberikan oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan segala nikmat yang telah diberikan. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh kerabatnya. Semoga kita selalu berada dalam syafaatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati para guru penggerak yang berada di depan, Ibu Setiarini, Ibu Siti Maisarah, dan Pak Mahdi Malik, serta Bapak Ibu guru dan seluruh staf. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama dapat hadir di sini guna menyaksikan aksi nyata diseminasi teman-teman kita CGP calon guru penggerak ya. Alhamdulillah kita di sini mempunyai 3 guru penggerak. Jadi suatu kebanggaan bagi sekolah kita sekaligus mendapatkan 3. Ada sekolah yang malah tidak ada guru penggeraknya sama sekali. Nah, jadi untuk itu sangat beruntung sekali kita mempunyai rekan-rekan yang sudah sebagai calon guru penggerak di sini, dan kemudian tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu yang lainnya untuk bisa ikut sama-sama nanti mendaftar sebagai guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu guru CGP akan mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah dari apa yang sudah didapatnya. Nah, ini bagi kita sangat bermanfaat sekali ya. Hal-hal seperti ini kita bisa sharing sehingga itu bisa kita bawa atau kita terapkan dalam kita mengajar menghadapi murid sehari-hari. Nah, mungkin tidak panjang lebar, saya ucapkan terima kasih kepada ketiga rekan kita, guru penggerak, kemudian Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya hadir di sini. Terima kasih banyak. Semoga kita selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan lancar. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 007 Tanjung Redap. Yang saya hormati teman-teman CGP. Kemudian yang saya hormati juga seluruh Dewan Guru dan staf SDN 007 Tanjung Redap. Sebagai pengantar, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana hari ini kita masih diberikan kesehatan, dapat berkumpul bersama-sama di ruangan SD 007 pada kesempatan pagi hari ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin saya langsung saja ke materi. Jadi sebenarnya di sini kita mohon maaf sebesar-besarnya tidak ada maksud untuk menggurui
tidak ada maksud kita yang berada di depan ini adalah yang lebih dari teman-teman semua, tidak. Jadi kita di sini sama sebenarnya. Artinya apa yang sudah kami dapatkan itu akan lebih bermanfaat lagi kalau diimbaskan, terutama kepada teman-teman yang ada di SD 007 Tanjung Redep ini. Baik, mungkin itu pengantar dari saya. Kita langsung saja ke materi. Jadi materi ini kami dapatkan di paket modul 1, tepatnya di modul 1.4, di mana kami memang punya tugas, punya misi yang diberikan untuk menyampaikan ini. Jadi memang mau tidak mau harus kami sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi garis besarnya di sini adalah bagaimana cara kita sebagai guru itu menanamkan nilai-nilai positif kepada peserta didik kita, kepada anak didik kita, kepada siswa dan murid kita. Nah, di sini kita sudah diberikan jalan atau ditunjukkan arah. Seperti ini caranya kalau kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah. Baik. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi di sini ada 6. Kita bertiga itu sudah berbagi nanti materi yang akan disampaikan. Jadi setiap CGP itu mendapatkan 2 materi ya Bu ya. Saya itu dapatnya disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian yang kedua teori motivasi, hukum dan penghargaan, dan restitusi. Untuk keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia mungkin nanti dijelaskan oleh Bu Siti Mansyarah, dan yang terakhir 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi akan dijelaskan atau disampaikan oleh Bu Setiarini. Baik, jadi ada 6 Bapak Ibu ya, ada 6 ya indikator yang harus kita capai supaya nilai-nilai positif itu bisa membudaya di sekolah. Yang pertama, kita harus tahu dulu positif itu apa. Karena di sini kita menerapkan budaya positif, ya. Satu indikator yang harus kita pahami, harus kita ketahui dan harus kita terapkan adalah disiplin. Memang disiplin ini mudah untuk kita ucapkan, mudah untuk kita sebutkan, tetapi sangat berat untuk kita lakukan. Terus terang saja, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu salah satu definisi dari disiplin positif. Karena yang menjadi target target kita di sini adalah anak-anak kita, ya berarti bagaimana cara kita menerapkan dan mengajarkan rasa bertanggung jawab, rasa kesadaran diri kepada peserta didik kita, kepada siswa dan siswi kita. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Kemudian arahnya itu kemana? Arahnya adalah si anak atau peserta didik kita ini dapat mengontrol dirinya dalam setiap dia melakukan tindakan. Kemudian disiplin positif adalah disiplin diri yang dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi yang tumbuh, yang timbul dari dalam dirinya, bukan karena dia dipaksa, bukan karena dia mendapat pujian atau mungkin mendapat penghargaan, dan bukan karena pula dia dihukum sehingga dia disiplin. Tidak. Jadi memang disiplin itu muncul dari internalnya
siswa tersebut. Nah, itu yang mau kita bahas di sini. Baik, disiplin positif itu tidak lepas daripada nilai-nilai kebajikan universal. Universal ini artinya menyeluruh. Di mana-mana memang kebajikan itu ya, kita sebagai manusia, apalagi seorang yang beragama, kita selalu dituntut, dibina ya, untuk melakukan hal-hal kebajikan. Baik, menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut oleh seseorang yang kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita di dunia pendidikan Indonesia khususnya berkaitan dan berhubungan dengan penerapan kurikulum merdeka, itu kita sudah dipandu, itu kita sudah dituntun. Yang namanya istilahnya itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tuju. Apa saja isinya? Atau apa saja nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu? Ada 6 ya karakter dalam profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, 6 inilah yang akan kita tuju nanti. Target kita nanti dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak kita di sekolah. Untuk mencapai disiplin positif itu tadi atau budaya positif itu tadi, kita harus tahu dulu teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, dan yang terakhir restitusi. Jadi kita manusia ini didasari oleh 3 motivasi. Jadi kalau kita bertindak atau kita melakukan sesuatu, ada 3 motivasi yang mendasari tindakan tersebut. Begitu juga peserta didik, sama begitu juga anak-anak. Mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi. Ada 3 motivasi di sini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, masih dari eksternal juga, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya misalnya si anak itu belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan peringkat 1. Nah, ini termasuk motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau untuk mendapatkan imbalan. Wah, kalau saya jawab pertanyaan Bapak Ibu guru dapat permen, nah seperti itu. Akhirnya dia mewajibkan tangan, dia mau bertanya. Nah, karena ingin dapat permen itu tadi, jadi motivasinya itu bukan karena misalnya dia ingin baik atau apa, tidak, tapi karena motivasi ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, nah ini yang sulit. Motivasi yang muncul dari diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi kalau misalnya anak-anak dia dapat giliran piket kelas, dia menyapu, dia turun lebih awal, dia bersihkan kelasnya, dia berpikir ini tanggung jawab saya. Pertama, biar kelas saya bersih. Kedua, pertama itu tadi, kedua biar kelas saya bersih. Jadi bukan ingin mendapatkan penghargaan, dan bukan pula karena tahu dihukum sama Bapak Ibu guru karena tidak piket. Jadi muncul dari dirinya sendiri. Nah, yang ketiga inilah yang ingin kita tumbuhkan, kita terapkan kepada peserta didik kita. Baik, kemudian biasanya di sekolah itu diterapkan peraturan, ya kan Bapak Ibu? Nah, peraturan itu kalau dilanggar, apa yang akan terjadi? Maka akan ada hukuman,
konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini satu-satu akan kita pelajari, akan kita coba pahami. Hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, dan restitusi itu apa. Hukuman itu biasanya mengarah kepada hukuman itu bukanlah mengarah kepada kedisiplinan, tetapi pada akhirnya akan menggiring pelaku ke arah identitas gagal. Itu hukuman. Ya, nanti terakhir ada penjelasan tentang hukuman itu apa. Ini arahnya kemana ini hukuman ini? Begitu juga dengan konsekuensi dan restitusi. Berbeda dengan hukuman tadi, kalau konsekuensi dan restitusi dia mengarah kepada kedisiplinan, sehingganya dia dikategorikan sebagai identitas sukses. Baik. Maka akan timbul pertanyaan, apa sih bedanya hukuman, apa sih restitusi itu, apa sih itu konsekuensi? Baik. Di sini ada gambaran, ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tidak akan saya bacakan semua, tapi mungkin di sini inti-intinya saja. Yang pertama, kalau hukuman, ya, itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ada kata-kata menyakitkan di sini, Bapak Ibu. Ya, itu hukuman. Kamu lari keliling lapangan 10 kali. Itu hukuman. Menyakitkan memang. Itu hukuman. Makanya tadi arahnya ke identitas gagal. Beda dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Nanti akan dijelaskan nanti sama teman-teman ini. Di sini ada Bu Rini nanti akan menyampaikan apa itu restitusi, kemudian Bu Siti menyampaikan keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu ya, pelan-pelan ya kan kita sudah mulai paham apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi belum karena tadi cuma 2 aja, nanti akan dibahas materi selanjutnya apa itu restitusi. Selanjutnya ini yang terakhir, yang kedua, hukuman dan penghargaan. Jadi Bapak Ibu, lumayan juga waktunya. Oke, tidak apa-apa. Saya singkat-singkat saja. Jadi Bapak Ibu begini, saya pertama belajar modul ini pertama bingung. Ya? Dihukum oleh penghargaan. Nah, biasanya kalau orang mendapat penghargaan itu kan artinya dia sudah melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus. Akan coba kita sama-sama telusuri kenapa sih penghargaan itu bisa jadi hukuman. Baik, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan terakhir ya, penghargaan mengurangi ketepatan. Bapak diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran dan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca, itulah penghargaan yang sebenarnya. Pada saat kita memberikan pengajaran atau misalnya kita memberikan cara membaca dan cara menulis, si anak atau peserta didik kita itu senang, ya kan? Matanya berpijar, dia senyum. Oh, ternyata saya sudah bisa membaca, saya sudah bisa menulis. Itulah bentuk penghargaan sebenarnya. Jadi penghargaan itu muncul dari dalam diri sebenarnya. Ya, itu tadi poin-poin kenapa penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Di sini pendapat dari Alfikon, punish and reward, punish hukuman ya, reward imbalan atau hadiah. Ya, penghargaan bisa menjadi hukuman. Dia mengatakan begini, mengemukakan baik penghargaan, mengemukakan
Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Jadi kita memberikan hukuman, memberikan penghargaan itu sebenarnya kita ingin mengontrol, misalnya anak ya, kita ingin mengontrol si anak itu. Nah makanya si Alfikon di sini berpendapat penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman. Jadi menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, seperti tadi analoginya seorang anak yang baru bisa belajar membaca, belajar menulis, dia senang dalam hatinya, girang, matanya berbijar, itulah penghargaan sebenarnya. Jadi intinya penghargaan itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin sampai di situ materi yang dapat kami imbaskan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri kami sendiri dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Siti Maisorah untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Mahdi. Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia serta dunia yang berkualitas. Sekarang kita lihat di sini, apa itu keyakinan? Di sini ada dua buah pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Tentu saja kita berpikir bahwa menggunakan helm demi keselamatan kita. Kemudian pertanyaan kedua adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tentu keyakinan kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan yang tumbuh dari dalam diri kita, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati baik secara tersirat maupun tersurat, terlepas dari segala macam latar belakang yang ada di dalam diri seseorang. Di sini kita bisa melihat bahwa ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, serta budaya positif. Secara keseluruhan, dalam peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif itu saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang mendukung keberhasilan sebuah pembelajaran. Jadi, di sini kita sebagai guru memiliki sebuah peranan yang sangat penting dalam menciptakan dan memelihara keempat aspek ini. Dalam membentuk sebuah keyakinan kelas, di sini kita sebagai guru berperan untuk mewujudkan terbentuknya sebuah keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ketika kita membuat sebuah peraturan, tentu murid akan tak hanya tahu saja bahwa itu adalah sebuah peraturan yang harus mereka taati, sebuah peraturan yang harus mereka laksanakan. Jika mereka tidak melaksanakannya, maka mereka akan mendapatkan sebuah konsekuensi atau hukuman. Disinilah peran kita untuk membuat kesepakatan antara guru dan murid mengenai sebuah keyakinan kelas, sehingga timbullah sebuah motivasi disiplin dari dalam diri mereka sendiri tanpa adanya sebuah paksaan. Di sini bagaimana caranya kita membentuk sebuah keyakinan kelas? Saya akan memberitahukan dan kita belajar bersama-sama apa langkah-langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Sebelum membuat sebuah keyakinan kelas, kita harus tahu terlebih dahulu ciri-ciri keyakinan kelas itu seperti apa. Yang pertama,
Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi semua warga kelas antara guru dan murid itu semua saling berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas melalui sebuah kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir adalah kita sebagai guru bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada contoh peraturan dan contoh keyakinan kelas. Ini adalah hal-hal yang biasa kita lakukan. Jika dia masuk ke dalam sebuah peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan kelas ini adalah sebuah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang tujuh adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas yang kita tuju di sini adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian peraturan kelas yang selanjutnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan ketujuh apa? Keselamatan dalam menghargai orang lain. Nah, siswa tahu, murid kita tahu bahwa ini adalah sebuah peraturan yang harus dilakukan. Tapi mereka berpendapat ini harus dilakukan dan apabila melanggar maka mereka akan dikenai sebuah hukuman. Tanpa mereka tahu bahwa peraturan yang dibuat ini adalah ada makna yang tersirat dalam situ. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang guru untuk menerapkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa kita. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu guru yang terhormat, ketika kita akan membuat sebuah keyakinan kelas di kelas kita, langkah pertama yang kita lakukan adalah memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada murid kita apa itu keyakinan kelas. Setelah kita memberikan pemahaman kepada murid kita apa itu sebuah keyakinan kelas, kemudian kita mengajak dan melibatkan murid di dalam penyusunan keyakinan kelas tersebut. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah nanti Bapak Ibu insya Allah bisa menerapkannya di kelas. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Lakukanlah sosialisasi mengenai paparan singkat kepada siswa kita tentang keyakinan kelas. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada murid-murid kita. Kemudian menyusun keyakinan kelas bersama dengan murid. Ketika menyusun keyakinan kelas bersama dengan murid, yang harus kita lakukan pertama adalah lakukan ide. Ya, lakukan ide tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kita minta pendapat dengan murid-murid kita, curah pendapat. Kemudian catat semua masukan dari murid-murid kita. Sekecil apapun masukan dari mereka, hargailah dan catat masukan dari mereka. Kemudian setelah dicatat semua, ajaklah murid untuk menemukan nilai kebajikan yang diyakini sebagai keyakinan kelas. Kemudian langkah selanjutnya adalah bersama-sama dengan murid kita menyusun nilai kelas dan nilai-nilai kebajikan. Langkah selanjutnya kita bersama-sama dengan murid kita membuat poster mengenai keyakinan kelas. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan pendalaman pada setiap keyakinan melalui kegiatan sederhana di kelas. Jadi tidak hanya kita membuat keyakinan kelas, kita tempel, tapi tidak kita perdalam lagi. Maka
membuat keyakinan kelas ini akan terasa percuma jika tidak kita perdalam lagi setiap harinya. Boleh Bapak Ibu setiap hari atau setiap pagi menanyakan atau mengajak murid kita untuk melakukan introspeksi diri. Kira-kira keyakinan kelas apa yang belum kita lakukan hari ini, atau keyakinan kelas apa ya anak-anak yang telah kita langgar hari ini. Nah, boleh. Jadi murid akan mengingat kembali mengenai keyakinan kelas tadi. Nah, dalam membuat sebuah keyakinan kelas, tentu ada yang namanya tantangan. Itu tidak menutup kemungkinan. Ada tantangan yang dihadapi terkait dengan keyakinan kelas. Karena menanamkan hal yang positif di dalam diri murid itu tentu tidaklah mudah. Ya, karena yang tertanam dalam pikiran murid selama ini adalah peraturan, dan peraturan. Disinilah tugas kita untuk mengubah mindset mereka atau pemikiran mereka terhadap peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas. Sehingga mereka mematuhi peraturan ini berdasarkan dari keyakinan kelas, menimbulkan rasa senang, memotivasi mereka untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan mengenai keyakinan kelas, maka kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar dari manusia. Ya, di sini ada sebuah pernyataan bahwa ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dia lakukan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Jadi sebagai manusia, Bapak Ibu, kita mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Nah, mengapa kita penting dan harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia ini? Karena ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan, ketika murid kita melakukan sebuah perbuatan yang melanggar dari sebuah keyakinan yang kita sepakati, itu berarti murid kita telah gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka membutuhkan perhatian lebih dari kita sebagai gurunya. Jadi itulah pentingnya membangun komunikasi dan mengetahui posisi dari kebutuhan dasar murid. Di sini Bapak Ibu bisa lihat kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Terkadang seorang murid ketika dia melakukan sebuah kesalahan atau melanggar keyakinan, itu ada kebutuhan akan kepuasan, harus diakui atas kemampuan yang dia miliki. Dan yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan adalah kebutuhan akan sebuah pilihan. Kebutuhan untuk merasa bebas, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan sebuah pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Mereka suka mencoba-coba. Mereka tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru serta menarik. Jadi ketika ada murid Bapak Ibu yang terlalu aktif di kelas, tidak mau diam, itu bukan berarti mereka nakal, bukan berarti mereka ingin mengganggu temannya, tapi mereka membutuhkan sebuah kebutuhan dasar yang belum mereka penuhi, yaitu sebuah kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia yang kelima, yaitu kesenangan.
Ini kebutuhan untuk selalu merasa senang. Dia selalu ingin mencari sebuah kesenangan. Dia selalu bermain, murid kita akan selalu tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan ini, Bapak Ibu ya, biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu apakah itu salah atau benar. Yang penting buat mereka itu adalah kesenangan buat mereka. Mereka senang melakukannya. Nah, tapi mereka juga bisa berkonsentrasi secara tinggi dalam mengerjakan sesuatu. Tapi dalam ranah hal yang mereka senangi. Jadi itu adalah kebutuhan dasar untuk mencari sebuah kesenangan. Selain itu mereka juga bisa berperilaku buruk. Mereka juga ketika melakukan hal buruk itu terkadang masih terlihat lucu. Jadi terkadang Bapak Ibu mungkin selalu memaklumi hal tersebut. Padahal siswa kita memang memerlukan sebuah kesenangan. Jadi kebutuhan dasarnya yang belum dipenuhi adalah sebuah kesenangan. Harus kita ketahui dan harus kita pahami sebagai seorang guru. Nah, untuk selanjutnya adalah dunia yang berkualitas. Ya, Bapak Ibu. Dunia yang berkualitas. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa Dr. William Glasser menyebutkan bahwa seperti semacam album foto. Jadi dunia itu adalah seperti sebuah album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, serta membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Sama halnya dengan murid kita. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia mereka yang berkualitas. Mereka tentunya sebagai guru ingin kita dan kita juga ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun sebuah interaksi dengan muridnya dengan baik, maka kita tentu akan memberdayakan dan memerdekakan murid-murid. Jadi setelah memahami masing-masing kebutuhan dasar dari manusia, kebutuhan dasar dari murid-murid kita, maka selanjutnya ialah menemukan bagaimana gambaran dunia berkualitas yang akan kita ciptakan, akan kita bantu murid kita menciptakannya buat diri mereka sendiri. Yaitu bagaimana menghubungkan dan mendorong menemukan langkah yang tepat dalam menerapkan disiplin positif serta memenuhi kebutuhan yang murid kita inginkan. Dunia berkualitas merupakan konsep, Bapak Ibu ya, merupakan konsep dalam pikiran yang menggambarkan segala sesuatu yang diinginkan oleh seseorang. Baik berupa orang, benda, atau aspek lainnya yang dianggap bermakna oleh murid-murid kita. Dengan interaksi yang memerdekakan murid ini tadi, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai seorang individu yang selalu bertindak, berbuat, dan berpikiran positif dalam dunia berkualitas mereka. Murid akan menghargai nilai-nilai tersebut dan menciptakan gambaran dunia berkualitas yang positif. Dengan pendidikan yang berkualitas, Bapak Ibu, kita berharap dapat menciptakan sebuah dunia di mana semua orang memiliki kesempatan untuk mencapai kebahagiaan dan sukses dengan potensinya masing-masing. Jadi, tugas kita sebagai seorang pendidik dan tugas kita sebagai seorang guru adalah mari kita sama-sama menanamkan dan membentuk sebuah dunia yang berkualitas buat murid-murid kita. Kita tanamkan ke album mereka itu bahwa pembelajaran itu bukanlah sebuah pembelajaran yang menekan, yang tidak menimbulkan rasa trauma terhadap dalam diri mereka, tetapi sebuah pembelajaran yang menyenangkan
yang akan selalu mereka ingat sepanjang hayat mereka ketika mereka mencapai kesuksesan yang setinggi-tingginya. Ya, amin. Jadi saya berharap di sini bahwa untuk kedepannya kita dapat bekerja sama dalam menciptakan sebuah budaya positif di sekolah kita. Kita saling bekerja sama, saling bahu-membahu untuk menciptakan budaya positif yang akan membawa murid kita semua nantinya mencapai sebuah potensi yang maksimal yang dimiliki oleh mereka tanpa adanya sebuah tekanan, tapi mereka merasa senang dan bangga bahwa bisa bersekolah di SD 7 dan bisa bertemu dengan guru-guru mereka di sini. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Setiarini. Saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah mau mendengarkan sampai sejauh ini. Materi selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Setiarini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kurang semangat lagi. Selamat pagi, selamat pagi. Pagi. Kurang biasa Bapak Ibu, kurang semangat lagi. Harus semangat masih ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Walaupun tetap agak loyo tapi tetap semangat ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, dua rekan kerja CGP yang paling hebat ya di sini ya. Di sini yang saya sampaikan bukan kami untuk menggurui ya, tetapi kita ini berbagi praktik baik atau berbagi ilmu ya. Siapa tahu dengan adanya kita menyampaikan diseminasi budaya positif dapat menjadikan pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Ya, langsung saja. Saya akan menyampaikan materi mengenai tentang restitusi posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang saya akan bahas yaitu mengenai tentang restitusi atau posisi 5 posisi kontrol restitusi. Yang saya jelaskan yaitu mengenai tentang restitusi itu apa sih? Mungkin di sini ada yang tahu restitusi? Ya, restitusi adalah suatu proses ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ke arah yang lebih baik agar dia bisa kembali ke kelompok mereka sehingga dia menciptakan nilai karakter yang lebih kuat lagi. Baik, di sini ada prinsip-prinsip restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Ya, yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, tadi saya sudah menjabarkan apa itu restitusi dan prinsip-prinsip restitusi. Langsung aja saya akan menyampaikan dengan posisi kontrol restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu hebat di sini. 5 posisi kontrol guru dibagi menjadi 5, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Di sini guru sebagai penghukum. Dalam hal ini guru berperan sebagai penghukum yang dimana menghukum itu digunakan untuk mengontrol perilaku terhadap siswa. Adapun hukuman siswa
dalam bentuk fisik maupun verbal. Misalnya siswa yang meminjam barang tanpa izin dari pemiliknya, maka guru akan mencubit. Biasanya ada yang seperti itu. Ada yang ketawa, ya kan Bu Nur? Biasanya ada yang kalau tidak dipinjam jangan mengambil, ya. Padahal kita tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalau meminjam barang itu diharuskan untuk meminta izin kepada temannya. Banyak kasus-kasus yang lain itu yang kita temui di kelas. Contohnya juga kalau misalnya tidak dikasih makanan itu biasanya langsung direbut gitu. Padahal bisa digunakan dengan bahasa yang lebih baik lagi. Contohnya, Ria, bolehkah saya meminta jajanan kamu? Tidak harus merampas. Oke, yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pengertian rasa bersalah di sini yaitu perilaku yang tidak bisa diterima secara moral yang melanggar norma yang dilakukan oleh pelanggar sehingga akan menderita karena kesalahan yang telah diperbuat, dan pembuat rasa bersalah ini akan membuat orang lain tidak nyaman. Tentunya seperti itu ya, kalau kita melakukan atau siswa melakukan kesalahan tuh, kalau dia sudah mengakui, dia pasti merasa bersalah. Tentunya kita sebagai guru harus melakukan mediasi ya terhadap siswa yang pernah melanggar yang ada di kelas dengan positif. Guru sebagai teman. Nah, biasanya ini Bapak Ibu tuh sering ngobrol sama siswanya ya. Pengertiannya apa sih Bu, guru sebagai teman di sini? Yaitu jadi teman bagi siswa. Tetapi dalam posisi teman guru bisa menjadi negatif ataupun positif terhadap siswa. Tentunya hubungan yang positif dapat memberikan dampak yang baik bagi siswa dan guru itu sendiri. Dalam hal ini guru tidak boleh menyalahkan, Pak, Bu, ingat ya. Kita itu kalau menghadapi siswa, misalnya siswa yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh berkata-kata kasar ya. Kita bisa kok mengalihkan dengan bahasa yang halus. Selanjutnya, yang keempat, guru sebagai pemantau. Posisi ini guru akan selalu mengawasi atau memantau siswa. Yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Yang maksudnya di sini adalah posisi manajer guru mengajak siswa untuk menganalisis kebutuhan diri ataupun kebutuhan orang lain dalam dilakukan dengan berkolaborasi bersama siswa dalam memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Guru dalam posisi control manager ini biasanya akan memberikan pertanyaan yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan atau pertanyaan yang mengenai solusi yang berkaitan dalam pelanggaran tata tertib. Baik Bapak Ibu, saya akan menampilkan video ya, mungkin bisa Bapak Ibu pahami ya. Silakan Bapak Ibu untuk melihat ya. Salam bahagia. Naren, sini kamu. Naren. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat?
Masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik, langsung saja kita materinya ke segitiga restitusi. Ya, restitusinya tadi sudah saya jelaskan, yaitu mengenai tentang suatu proses menciptakan hubungan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan bagi mereka sehingga dia bisa kembali ke kelompok mereka dengan nilai yang karakter yang lebih kuat lagi. Segitiga restitusi ada beberapa tahapannya. Yang pertama yaitu mengenai tentang menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Serta yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ya. Yang kedua yaitu menstabilkan identitas. Kira-kira pertanyaan apa saja sih yang berkaitan dengan menstabilkan identitas? Itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh dari pertanyaan pemantik yang bagaimana cara kita menyampaikan kepada siswa apabila dia melanggar peraturan yang ada di sekolahan. Yang ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenai dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Biasanya validasi tindakan yang salah ini dilakukan bagi siswa, misalnya contohnya aja yaitu terlambat sekolah. Ya. Mengapa kamu melakukan kesalahan itu? Ya, seperti itu. Terus kira-kira apa penyebabnya? Bagaimana cara kamu menyikapi atau mencari solusi terhadap kesalahan yang telah kamu perbuat? Nah, yang terakhir itu berkaitan dengan menanyakan keyakinan. Yang pastinya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siti mengenai tentang menanyakan keyakinan. Tentunya yang harus kita lakukan yaitu melakukan diskusi dulu terhadap peserta didik. Bagaimana kira-kira apa saja sih yang harus kita lakukan supaya meyakinkan keyakinan ini pada siswa tersebut dengan cara melakukan secara bersama-sama kesepakatan dalam keyakinan kelas. Ya nantinya keyakinan kelas ini nanti disaring dulu, ditelaah dulu ya, terus ditandatangani oleh kepala sekolah dan beserta wali kelas dan anak-anak juga. Menanyakan keyakinan, ada juga apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kamu menjadi orang yang bagaimana, seperti apa? Itu adalah contoh dari pertanyaan kita di menanyakan keyakinan kelas. Biasanya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nilai-nilai apa yang kamu langgar nak? Sehingga kamu tidak disiplin. Nah, biasanya dilanggar dalam nilai-nilainya itu datang terlambat, terus tidak mengerjakan tugas, ya, terus disuruh keliling lapangan, itu tidak boleh sekarang ya. Selanjutnya kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu harus yang bersifat positif ya. Kamu inginnya seperti apa? Kalau misalnya dia berkaitan nilainya yang dilanggar tanggung jawab, ya jawabnya harus
saya ingin menjadi anak yang bertanggung jawab. Itu ya Bapak Ibu ya, di dalam melakukan segitiga restitusi. Nah, berikut adalah contoh cara penerapannya segitiga restitusi yang telah saya lakukan dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Ya, terima kasih. Tadi ini adalah penerapan cara segitiga restitusi ya, bagi Bapak Ibu guru bisa nanti buat referensi ya. Yang pertama, kalau misalnya ada anak yang terlambat, yang kita tanyakan yang pertama yaitu menstabilkan identitas ya, yang berkaitan dengan kenapa misalnya topi ini tidak dibawa atau itu ketinggalan. Yang kedua yaitu dengan menstabilkan identitas, kita bisa cari tahu hal apa sih yang menjadi dasar dia ketinggalan pada saat membawa atributnya yang ada di sekolah. Ya, jangan diomelin Pak, kasihan anaknya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah ini kita bisa memberikan semacam bimbingan ya, mengapa dia melakukan seperti itu, pasti ada penyebabnya. Selanjutnya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep, contohnya yang pertama disiplin, positif, motivasi. Dengan adanya disiplin kita dapat memberikan motivasi terhadap guru-guru yang lain atau terhadap peserta didik. Yang kedua, perilaku manusia. Yang ketiga berkaitan dengan keyakinan sekolah atau kelas kesepakatan ya, sesuai dengan keyakinan. Kebutuhan dasar tadi ada rasa senang ya, merasa dihargai juga. Nah, kelima yaitu manusia positif kontrol yang terdiri dari 5 tahapan positif kontrol dulu. 1 sebagai posisi merasa bersalah, penghukum, terus sebagai teman, sebagai pemantau, dan 3 berkaitan dengan penerapan segitiga yaitu menstabilkan identitas ya, validasi tindakan yang salah, terus menyangkal keyakinan kelas. Selanjutnya di sini dapat disimpulkan yaitu mengenai tentang restitusi, yaitu dalam penanganan kasus yang dilakukan guru melalui pendidikan segitiga restitusi diharapkan guru bisa memposisikan dirinya sebagai manajer dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat siswa menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, mandiri, serta berakhlak mulia. Dengan adanya sikap seperti ini, maka siswa ini akan merasa dihargai, terus merasa dihormati atau merasa diapresiasi, merasa dilindungi. Ada di sini Bapak Ibu yang bertanya, Pak Bu. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ayo Pak Bu, jangan malu-malu di sini. Oh Bu Fitri, ya silakan Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana sikap kita itu sebagai guru jika kita menghadapi murid yang terus-terusan melakukan kesalahan? Ya, terima kasih kepada Bu Fitri yang telah bersedia memberikan pertanyaan. Tadi pertanyaannya yaitu bagaimana cara siswa kita sebagai guru jika ada siswa yang melakukan kesalahan secara terus-menerus. Ya, terima kasih. Jadi sebagai guru kita ini tentunya tidak bosan-bosan ya Bapak Ibu ya. Jangan kita putus semangat atau kalau kita nasihati dengan cara pelan-pelan kepada siswa apabila dia itu melanggar. Kalau perlu kita ini sebagai Bapak Ibu ini melakukan pendekatan. Kenapa sih dia melakukan kesalahan itu secara berulang-ulang? Ya, jangan dibiarkan Bapak Ibu. Nah, sebagai guru kita harus terus untuk berupaya mengingatkan, jangan sampai ada yang bosan-bosan. Kalau bantu orang tua misalnya kayak gitu, bagaimana kita cari solusinya
supaya dia nantinya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Mungkin seperti itu ya. Ada tambahan mungkin dari CGP yang lain, silakan Kak. Pertanyaan yang bagus. Jadi kenapa si anak atau peserta didik itu melakukan kesalahan terus menerus? Dari materi yang tadi sudah disampaikan, jadi kita sebagai guru kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah disampaikan, pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kebutuhan untuk diterima dan diberikan rasa kasih sayang, kemudian kebutuhan penguasaan, kesenangan. Si anak itu yang tidak dia bisa penuhi. Kenapa dia melakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang? Nah, tugas kita sebagai guru itu tadi ada 5 posisi yang bisa kita ambil. Posisi yang lebih bagus atau posisi yang sebaiknya kita terapkan yaitu dengan menerapkan posisi kita sebagai manajer. Saya yakin dengan kita menerapkan strategi-strategi seperti yang sudah tadi kita pelajari bersama, saya yakin anak itu tidak akan mengulang perbuatan yang sama lagi. Jadi intinya mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan si anak itu tadi. Mungkin dia ingin diberikan kebutuhan rasa diterima, rasa kasih sayang, kemudian penguasaan, kesenangan, dan lain-lain. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih ya. Demikian ya yang bisa kami sampaikan bertiga ya, mulai dari Pak Mahdi, Bu Siti, dan saya sendiri mengenai tentang diseminasi budaya positif. Dengan harapan kita bisa mengimbaskan atau mengimplementasikan kepada peserta didik terutama ya, dan kepada teman-teman rekan-rekan kerja yang ada di sekolah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua serta Ibu Kepala Sekolah yang telah masih setia ya selalu mendampingi kita di sini. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan ya. Kepada keluarganya jangan bosan-bosan untuk berbuat hal baik, berbagi praktik baik. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Kepala Sekolah. Ya, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Bapak Ibu bertiga. Ya, terima kasih.